Oke, puji Tuhan, shalom, selamat sore, apa kabar Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, hari ini saya bisa tampil kembali di dalam media seperti ini. Saya bisa berbagi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan bagi kita semua tentunya. Nah, saudara, pesan Tuhan buat yang Tuhan percayakan buat saya untuk saya sampaikan pada hari ini itu berbicara tentang penuaian di tengah goncangan. Sekali lagi, penuaian di tengah goncangan. Yang dimaksud penuaian ini berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa, saudara ya. Nah, di dalam saya menyampaikan firman Tuhan dulu dalam Yoel 2 ayat 30 tentunya. Itu berkata, "Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi tentunya, darah dan gumpalan-gumpalan asap." Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, bahkan dalam pesan Tuhan dalam kitab Yoel 2 ayat 28 berkata, saya bacakan di Alkitab ini, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan." Bapak Ibu yang sekasihi, firman Tuhan jelas berkata, "Aku akan mencurahkan rohku." Dan akan terjadi ada 3 tanda, saudara. Pertama adalah anak-anak, teruna, dan orang tua akan dipakai Tuhan. Luar biasa. Mujizat terjadi. Demikian juga dengan goncangan-goncangan dan aniaya adalah pola yang kedua dari penyelesaian amanat agung tentunya. Saudaraku yang saya kasihi, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, pasti dan harus terjadi, saudara. Siapa yang akan menduga goncangan yang kita alami di seluruh dunia adalah yang terjadi dalam pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berhenti, saudara. Goncangan dan aniaya diizinkan Tuhan terjadi agar apa? Gerejanya keluar dari zona nyaman dan melakukan kehendaknya Tuhan Yesus tentunya, yakni menyelesaikan amanat agung, yaitu memberitakan Injil, bahkan memuridkan orang-orang percaya. Haleluya. Nah, saudara, penganiayaan yang hebat membuat semua jemaat kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh dunia, yaitu daerah Yudea, Samaria. Mereka menjala seluruh negeri tentunya ya, sambil memberitakan Injil. Saudara boleh nanti baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai dengan 4, saudara. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita meneruskan tongkat stafet memberitakan keselamatan kepada semua manusia. Nah, saudara, Bapak Ibu, apa yang harus kita miliki sebagai utusan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa? Yang pertama, saya sampaikan adalah keberanian dalam memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul 2, 14, 16, saudara nanti boleh baca di rumah, dikatakan bahwa, saya persingkat saja, di tengah tekanan dan aniaya, saudara, seperti yang dialami oleh para murid-murid, mereka berdoa kepada Tuhan untuk dapat memberitakan Injil keselamatan dengan berani tentunya. Jika kita melihat Alkitab dalam sejarah, kita akan menemukan bahwa pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada zaman dulu sangat berani, saudara, dalam memberitakan Injil. Ada yang dilempari batu hingga mati, ada yang disalibkan, ada yang dibakar hidup-hidup. Dan hari ini kita semua dapat mengetahui Injil Kristus oleh karena keberanian pengikut-pengikut Yesus Kristus tentunya, saudaraku. Nah, saudara, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana mereka dapat memiliki keberanian sebesar itu? Tentunya karena mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, saya berharap kita semuanya tentunya sudah dibaptis oleh Roh Kudus sehingga kita mengalami suatu keberanian yang luar biasa di dalam Tuhan. Poin yang kedua adalah perubahan cara pandang dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 bahkan 42. Sekali lagi saya percepat. Saudara, pada umumnya suatu perubahan paradigma atau cara pandang terjadi setelah melewati suatu peristiwa khususnya, saudara.
Allah mengubah cara pandang Rasul Petrus terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1-30, terlalu banyak ayatnya, saudara bisa baca nanti. Dikatakan bahwa proses perubahan ini terjadi pula dari diri orang-orang Kristen yang tersebar, saudara. Semula mereka hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja, tetapi kemudian juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi, saudara. Haleluya. Nah, saudara, kisah Para Rasul 11-20, saudara baca lagi di situ dikatakan bahwa Rasul Petrus itu mencerminkan kehendak Tuhan supaya semua orang dapat berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Bahkan banyak sekali ayatnya di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, bahkan 2 Petrus 3 ayat 9, saudara baca ayatnya nanti ya. Yang terakhir, poin ketiga adalah perubahan gaya hidup tentunya ya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai ayat 46, saudara, pola hidup gereja mula-mula adalah model dan contoh aktual bagi gereja masa kini. Gereja mula-mula merupakan gereja yang ideal, sehat, semangat, bertumbuh, dan berkembang, saudara. Serta menyatakan mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, saudaraku, gereja ini adalah gereja yang berdoa, menyatakan pembelajaran firman Tuhan, serta menunjukkan kebersamaan dan kesatuan yang indah. Nah, saudara, melalui gaya kehidupan rohani gereja mula-mula, Tuhan memberkati dan menambahkan jumlah mereka. Maka setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka, orang-orang yang diselamatkan. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 ya. Saudara, pesan saya, marilah kita mulai berubah dan memiliki gaya hidup supaya nama Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa dituai. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan percayakan untuk sampaikan kepada saudara. Dan lewat pelayanan-pelayanan, saudara dan saya harus semakin exciting, semakin maju, semakin radikal, semakin luar biasa dalam melayani Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan selalu menyertai engkau senantiasa dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.